Oke, cek. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi. Oke, perkenalkan, saya Wahyudi. Dalam hal ini saya akan membawakan materi tentang materi dasar dari anti korupsi. Yang saya hormati Pak kepada panitia PK, Ketua Panitia PK dan seluruh tim yang pada kesempatan pagi hari ini mengundang saya sebagai pembicara pada kesempatan ini menyampaikan tentang materi dasar anti korupsi. Oke, baik. Ini ada berapa semua jumlahnya? Ada 34 ya. Oke, baik. Sebelumnya boleh saya pantun dulu ya? Boleh ya? Oke, baik. Karena ini adalah materinya tentang integritas dan anti korupsi, saya akan coba berpantun dulu. Berlayar perahu menuju dermaga, singgah sebentar di tanah Grogot. Integritas jadi pegangan kita agar kampus maju bermartabat. Oke, satu lagi ya. Air mengalir jernih ke muara, tempat nelayan mencari rezeki. Junjung tinggi integritas bersama, agar Setia Widya Praja selalu berprestasi. Oke. Baik, ya saya akan menyampaikan sedikit materi tentang dasar anti korupsi. Sebelumnya mungkin saya selaku dosen Widya Praja di sini ya, dosen nanti kedepannya akan selalu bertemu dengan saya. Ya, kemudian saya juga selaku kepala perpustakaan di Setia Widya Praja. Oke, baik. Nah ini profil saya ya. Oke, korupsi merusak moral, merugikan negara dan mengkhianati keadilan. Tugas kita bersama adalah menolaknya sejak dini. Nah, makanya dengan adanya kegiatan ini adalah kesempatan oleh kami selaku penyuluh anti korupsi, apalagi ini momen kalian ini akan masuk ke perguruan tinggi gitu ya, jenjang yang lebih tinggi dari SMA masuk ke perguruan tinggi. Jadi ada baiknya kalian kenal terlebih dahulu gitu ya mengenai korupsi, mengenai integritas. Walaupun nanti tersendiri memang ada mata kuliahnya gitu ya. Nah, paling tidak ada pengenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Dasar hukum. Jadi ada dasar hukum tentang anti korupsi itu dimulai pada tahun 1971, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian tahun 1998 ketetapan MPR Nomor 11 MPR garis miring 1998 ada revisi pembaruan tentang undang-undang anti korupsi, yaitu nah ini tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ya, KKN. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 lanjut lagi tahun 2001, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, hingga berlaku hingga saat ini gitu ya, 2002 dan selanjutnya. Ya karena waktu saya terbatas, mungkin saya tidak akan membacakan semua gitu ya. Ini dasar hukum dari korupsi ya. Pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, nah hingga yang terakhir ini adalah Permenristek Dikti. Nah ini khusus di perguruan tinggi gitu ya. Di perguruan tinggi nomor 33 tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Ya jadi pencetusnya memang di awal itu saya, jadi ada beberapa mata kuliah itu yang diinsersi, diselipkan, beberapa mata kuliah, agama, Pancasila, kemudian ada beberapa kemarin. Kemudian barulah ada mata kuliah sendiri gitu ya, pendidikan anti korupsi. Oke, jadi apa itu korupsi? Nah, ini diambil dari istilah, ini dari Aristoteles gitu ya, dalam Gunardi.
Korupsi adalah lawan dari pembentukan atau pembangkitan. Ya, lawan dari pembentukan atau pembangkitan yang mengacu pada sesuatu yang berhenti menjadi yang mengalami kemerosotan atau yang binasa. Ya, kemerosotan pada kecenderungan berperilaku dari apa yang seharusnya menjadi perilaku manusia. Jadi bisa dibilang kemerosotan. Kemerosotan misalnya dari sebuah negara gitu ya. Jadi kemerosotan dari hal apa kira-kira? Hal apa kira-kira? Misalnya dari segi pembangunan negaranya misalnya gitu ya. Terhambat atau lambat berkembang, lambat maju dibandingkan negara-negara lain. Nah, itu akibat dari korupsi gitu ya. Kemudian berdampak pada keuangan negara. Nah, kemerosotan dari keuangan negara gitu ya, berdampak pada APBN gitu ya. APBN yang mungkin kalian tahu bersama, misalnya berita yang beredar mungkin saat ini gitu ya, informasinya kan defisit. Nah, itu kan bisa saja penyebabnya adalah korupsi gitu ya. Nah, ini kemerosotan. Oke, kemudian faktor internal penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama adalah sifat serakah. Nah, contohnya apa sifat serakah? Mengambil hak orang lain. Ya, serakah apa maksudnya dalam ini? Ada yang tahu? Ya, jadi dasarnya dia melakukan korupsi karena dia mempunyai sifat serakah. Ya, jadi tidak pernah cukup, kurang. Walaupun misalnya gajinya besar sekalipun pejabat misalnya ya, atau dari ya pejabat misalnya menteri, pejabat misalnya dinas-dinas atau instansi terkait misalnya. Nah, itu kan dia sudah punya penghasilan tinggi, namun karena punya sifat serakah, maka dia melakukan yang namanya korupsi. Kemudian gaya hidup yang konsumtif. Apa maksudnya konsumtif? Yang apa? Konsumtif. Hedon. Ya, hedon ya artinya ya misalnya bermewah-mewahan gitu ya. Atau istilah sekarang itu kan flexing misalnya, ya pejabatnya flexing. Nah, itu kan bisa saja ada motif, ada dasar dia melakukan yang namanya korupsi. Nah, itu faktor internal. Kemudian dari dorongan keluarga. Contohnya apa dari dorongan keluarga? Gimana kalau dari dorongan keluarga? Gimana coba? Dorongan keluarga. Ya, misalnya nih ya, dalam keluarga misalnya. Istrinya ngelihat tetangga misalnya mobil baru, mobil mewah. Nah, kemudian bilang ke suaminya, ya. Nah, kalau misalnya secara normal, misalnya penghasilannya mungkin tidak akan cukup untuk membeli mobil mewah tersebut. Tapi ada kemungkinan nanti dia bisa membeli mobil mewah tersebut dengan cara korupsi gitu ya. Nah, itu kan dorongan keluarga, ya, dorongan keluarga. Tapi itu negatif gitu ya. Dorongan keluarga atau dorongan istri atau pasangan misalnya itu kan kalau yang positif itu bagaimana kita semangat bekerja, kemudian bisa jujur gitu ya, dan tidak berlaku curang. Nah, ini kan adalah hal yang negatif, hal yang tidak baik. Dorongan keluarga. Kemudian nah ini teori berikutnya lagi, ini teori penyebab korupsi. Ini ada teori yang terkenal, teori fraud dari Jack Ballon. Ini Gon teori, ya, seorang akademisi Amerika Serikat yang berfokus melakukan penelitian mengenai korupsi dan akuntansi forensik. Jack Ballon pada tahun 1995. Ini teori dari Jack Ballon ya, teori Gon teori yang bertuliskan dalam bukunya Handbook of Corporate Fraud. Ya, jadi dia menyimpulkan ada paduan dari 4 kata dari Gon. Gon itu berarti singkatan gitu ya. G-O-N-E. G-O-N-E gitu ya. Pertama, G, greedy atau rakus, tidak pernah merasa puas. Nah, seperti tadi gitu ya. Jadi serakah tadi ya. Serakah, rakus, jadi tidak pernah merasa puas. Walaupun gajinya mungkin pejabat mungkin sudah punya penghasilan yang tinggi, tapi tetap dia melakukan yang namanya korupsi karena dia punya sifat rakus tadi gitu ya, tamak gitu ya, tidak pernah puas ya. Kemudian opportunity, apa itu opportunity? Kesempatan. Nah, ini dia, orang bisa melakukan yang namanya tindak pidana korupsi jika ada kesempatan atau peluang. Maksudnya kesempatan seperti apa? Kesempatan seperti apa maksudnya?
Kesempatan di mana maksudnya? Di tempat dia bekerja, atau ya di tempat dia bekerja, misalnya ada peluang dia bisa mainkan misalnya anggaran, dia bisa nanti coba bagaimana nah nanti ada beberapa hal gitu ya dari jenis korupsi tersebut gitu ya. Jadi bagaimana nanti dia bisa melakukan yang namanya nanti mungkin ada orang bisa melakukan swap gitu ya, swap kepadanya sehingga itu kan menjadi keuntungan bagi dia sendiri gitu ya. Itu peluang. Kemudian ada need atau kebutuhan atau tekanan seseorang untuk akhirnya korupsi. Nah ini kebutuhan atau tekanan. Nah ini juga bisa gitu ya. Mungkin dia selama hidupnya sebelumnya mungkin jujur gitu ya, baik-baik aja gitu ya, tidak ada masalah. Tapi karena di dalamnya mungkin dia berada di dalam lingkaran orang-orang yang banyak melakukan yang namanya korupsi, bisa terpengaruh tidak? Bisa gitu ya. Karena tadi ada kesempatan, kemudian ini juga ada tekanan. Nah, biasanya kan bawahan gitu ya, mendapat tekanan gitu ya dari atasan. Tolong dong ubah misalnya anggaran sini. Tolong dong mintakan uang misalnya kepada orang misalnya untuk pelayanan. Itu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian ada exposure, yaitu mengungkapkan atas kasus korupsi yang tidak memberikan efek jerah bagi pelakunya. Oke. Next, delik tipikor dan pengelompokannya ada beberapa hal. Ada 7 kelompok ya, menurut Undang-Undang 31/1999. Merugikan keuangan negara, kemudian ada suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ya, tapi karena waktu saya singkat gitu ya, saya tidak akan jelaskan semua. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa jelaskan beberapa gitu ya. Nah ini gratifikasi. Nah ini yang pertama, gratifikasi pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran. Suap. Oke, saya ambil contoh nanti di slide berikutnya ya. Suap, kemudian ada pemerasan, kemudian ada uang pelicin. Saya langsung ambil kasih contoh aja ya. Kalau saya bacakan semua nanti terlalu panjang. Gratifikasi. Tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Contohnya seperti apa gratifikasi? Contohnya apa? Contohnya bagaimana? Coba kira-kira bagaimana contohnya? Gratifikasi. Pernah mendengar istilah gratifikasi ya? Pernah? Ya. Nah, gratifikasi itu bisa dalam bentuk uang, banyak macamnya ya. Kalau saya jabarkan lagi mungkin waktunya tidak akan cukup. Saya ambil contoh misalnya pejabat yang menerima misalnya ada hadiah jam tangan mewah misalnya gitu ya. Nah, jam tangan mewah. Nah, jadi tidak ada transaksi apapun di dalamnya, tidak ada penawaran atau apa. Jadi tiba-tiba dia dikasih. Tapi paham gitu ya maksudnya gitu ya. Ngerti ya kalau oh ini dari ini misalnya. Oh ini dari pejabat A misalnya, pejabat B misalnya, atau dari instansi mana gitu ya. Oke, nah itu tidak ada penawaran atau transaksi, tapi tiba-tiba dia bisa dikasih. Itu gratifikasi gitu ya. Uang juga bisa dan lain sebagainya ya. Kalau suap itu jika ada transaksi atau kesepakatan. Contohnya apa? Nah, saya langsung sini aja. Contohnya apa? Suap. Contohnya apa? Sering kan mendengar istilah suap kan? Ayo coba kasih contoh. Itu bagaimana suap? Hah? Kalau mau mengurus sesuatu biar bisa lebih cepat, nah bisa nggak kita nyuap? Oknum ya, nah saya sebut oknum gitu ya. Nah tidak semua yang mungkin di pemerintahan daerah ataupun pusat gitu ya, pelaku di pelayanan gitu ya, yang nakal gitu ya, tidak gitu ya. Nah yang saya bilang nakal atau oknum tersebut, nah itu kan misalnya dia dia tidak menarik tidak, tapi kitanya nih biar cepat urusan kita selesai gitu ya, biar cepat bagaimana misalnya mau mengurus apalah misalnya gitu ya, biar cepat selesai. Nah makanya atau uang proyek misalnya, biar bisa ini, nah dia melakukan namanya dia menyuap, melakukan namanya suap, ya. Kemudian pemerasan. Nah ini pemerasan terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan, ya. Nah ini berbeda dengan suap. Kalau pemerasan, si oknum tadi itu sudah misalnya dia menarif gitu ya, menarif ini. Oh ini sekian kalau mau buat, silakan yuk. Misalnya jasanya 300.000. Nah itu di luar dari misalnya ketentuan gitu ya, atau tidak ada
ketentuannya misalnya harus membayar, tapi dia menarif misalnya 300.000 tadi agar bisa cepat selesai misalnya pelayanan. Nah, itu pemerasan, ya, pemerasan. Oke. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tadi ya oknum gitu ya, oknum. Nah, ini pemerasan. Ya, apabila petugas layanan sosial aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa walau melanggar prosedur. Nah, tidak ada prosedurnya gitu ya, harus membayar, tapi dia menarif nih. Ini kalau mau cepat saya kasih saya beri tarif, saya menarif misalnya 300.000 kalau mau cepat selesai misalnya misalnya kakak misalnya kartu keluarga misal gitu ya, contohnya gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada yang namanya, nah ini uang pelicin ya, konteks korupsi terjadi seseorang memberikan uang pada pegawai negeri atau aparat penegak hukum agar mereka bekerja lebih cepat atau lebih baik sesuai keinginan pihak pemberi. Nah, ini kalau di sini contohnya ada gratifikasi, suap, dan pemerasan. Ya, oke. Kemudian bahaya dan dampak korupsi. Yang pertama adalah ekonomi. Ya, kemudian ada dari birokrasi pemerintahan. Nah, saya tidak usah sebut semua ya, nah, ekonomi, kemudian melambatnya pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatnya ketimpangan pendapatan, rendahnya kualitas barang dan jasa, kemudian dari birokrasi, hilangnya kepercayaan publik. Gitu ya. Jadi kalau sudah tahu banyak kasus misalnya suap di sebuah instansi gitu ya, tahu banyak misalnya pemerasan, nah kira-kira kita jadi percaya nggak? Mungkin hilang kepercayaannya. Oh, di situ banyak ini kok banyak pelanggaran gitu ya. Di situ banyak korupsinya gitu ya. Nah, itu hilangnya kepercayaan dari publik. Kemudian melemahnya efisiensi birokrasi, merusak etika dan lain sebagainya. Ini politik, pemimpinan yang korup, menguatnya plutokrasi, pengurusan kedaulatan rakyat. Kemudian sosial kemiskinan. Nah, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas. Nah, itu ya. Jadi kan kebanyakan dampak korupsi itu kan kepada keuangan negara gitu ya. Rugi nggak negara kalau banyak korupsi pejabatnya gitu ya, rugi. Nah, sehingga itu tadi meningkatkan angka kriminalitas, meningkatkan angka kemiskinan gitu ya dari segi sosial kemiskinan. Kemudian menegakkan hukum yang tidak adil, kemudian hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Nah, lembaga negara juga tidak percaya. Tidak percaya pada misalnya pada lembaga hukum gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian pertahanan dan keamanan, nah, lemahnya alutsista dan SDM dan lemahnya garis batas negara. Ya, karena sudah misalnya sudah secara masif misalnya korupsi di negara tersebut, nah jelas itu banyak sekali dampak yang ditimbulkan gitu ya. Nah, ini entah ekonomi, birokrasi pemerintahan, politik, pertahanan keamanan, penegakan hukum, sosial dan kemiskinan. Kemudian biaya sosial korupsi. Nah, yang pertama itu adalah biaya eksplisit, adalah kerugian akibat korupsi yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini. Nah, biasanya kalau ada kasus korupsi, pasti ada nominal yang disebutkan tidak kerugian negara. Ada gitu ya. Misal, coba ada yang tahu kasus korupsi yang belakangan ini? Coba nih ngetes pengetahuan kalian semua sekalian. Apa? Berapa? Pertamina. Oke, ada kasus Pertamina. Berapa triliun? 700. Oke, terus ada lagi. Nah, sambil ngetes nih, apa nih kasus korupsi yang belakangan terjadi di Indonesia? Yang sudah jelas-jelas ini ya, kalau yang masih ini kan banyak ya, entah kota haji atau apa gitu ya, kan banyak yang masih ditelusuri lagi gitu ya. Tapi yang sudah terjadi itu kan banyak sekali ya. Kasus PT Timah gitu ya, kasus PT Garuda Indonesia gitu ya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini biaya eksplisit korupsi yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini yang dihitung gitu ya. Jadi pasti disebutkan berapa nominal kerugian negaranya. Kemudian antisipasi terhadap korupsi adalah besaran biaya yang dikeluarkan negara yang untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi. Antisipasi, ya. Nah, ini, jadi bagaimana antisipasi oleh negara gitu ya agar korupsi itu tidak merajalela, ya. Sebenarnya yang pas itu kan misalnya hukumannya gitu ya bagi koruptor ya. Ada yang namanya efek jerak. Apa kira-kira? Hukuman apa kira-kira yang? Hukuman? Itu terlalu ini ya, mati mungkin seperti di Cina. Ya, paling tidak dimiskinkan gitu ya, atau seluruh asetnya itu disita negara kan memberikan efek jerah. Gitu ya. Nah, antisipasi gitu ya, antisipasi.
Kemudian akibat implisit dihitung dari efek domino dari termasuk dalam biaya implisit adalah berapa banyak pengaruh yang terhadap investasi sampai ekonomi mikro. Kemudian reaksi, biaya reaksi muncul sepanjang proses penyelesaian perkara mulai dari, nah ini dia, ya, nah itu kan dari proses awal mulanya misalnya ditemukan kasus gitu ya, sampai sidang, pemanggilan saksi dan lain sebagainya, itu kan pasti butuh biaya. Nah ini reaksi namanya. Oke, kemudian apa sih strateginya? Strategi pemberantasan korupsi. Jadi yang pertama itu adalah strategi penindakan represif. Nah, untuk menimbulkan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jerak dan menimbulkan rasa tidak berani untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini represif. Nah, seperti tadi ya, mungkin ya pemberian hukuman yang berat gitu ya kepada pelaku korupsi. Kemudian strategi pencegahan, perbaikan sistem nih, mempersempit ruang gerak untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui perbaikan, penyempurnaan dan penguatan sistem dengan tujuan agar tidak bisa melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pemerintah sendiri gitu ya. Bagaimana setiap dinas, instansi itu kan perlu diperkuat lagi. Bagaimana kesempatan atau peluang itu kecil gitu ya untuk melakukan namanya korupsi. Walaupun mungkin masih ada celahnya mungkin gitu ya. Paling tidak memperkecil celah tersebut ya. Kesempatan tersebut. Kemudian strategi pendidikan masyarakat ini dia. Nah, ini kan termasuk strategi pendidikan masyarakat gitu ya, bagaimana membangun integritas, memberikan penyuluhan, memberikan edukasi gitu ya kepada masyarakat. Nah, tentang bahaya dari korupsi. Ya. Kemudian nah ini materi integritas yang terakhir ini. Integritas itu apa? Kesesuaian antara pola pikir dari hati yang luhur, perkataan dan perbuatan yang baik, integritas. Ya, jadi mampu memilih yang benar, keputusan berdasarkan nilai moral tinggi. Nah, ini kalian harus punya nilai integritas gitu ya. Oke, nanti ada ini ya, apa namanya? Nilai 9 nilai anti korupsi, integritas. Kemudian menegur dan mengingatkan, berani menyuarakan dan menerima konsekuensi. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini 9 nilai anti korupsi. Nah, ini slogan gitu ya. Slogan apa namanya 9 nilai anti. Oke. 9 nilai anti korupsi, ada 9, ada jujur, mandiri. Ini disingkat Jumat bersepeda kakak gitu ya. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.